Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rosalina dengan NIM 231011201165. Saya Dila Dwi Astuti dengan NIM 231011200832. Di sini kami akan memaparkan materi tentang agama Islam. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, agama yang berarti tradisi atau a berarti tidak, sedangkan gama berarti kacau. Sehingga agama berarti tidak kacau. Dalam Islam, kata agama merupakan arti dari kata ad-din, yang berarti pengaturan hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan manusia, termasuk dengan dirinya sendiri dan alam lingkungan hidupnya. Pengertian Islam secara harifah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu sin, lam, dan mim, yang bermakna dasar selamat atau salamat. Dari pengertian Islam secara bahasa ini dapat disimpulkan, Islam adalah agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan di akhirat atau alam kehidupan setelah kematian. Sedangkan, pengertian Islam menurut bahasa, kata Islam berasal dari kata aslama yang berakar dari kata salama. Islam berasal dari kata as-salama yang berarti berserah diri atau pasrah. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemeluk Islam merupakan seorang yang secara ikhlas menyerahkan jiwa dan raganya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar-dasar agama Islam. 1. Sepenuhnya bersumber dari Rob. Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak membuat agama ini, tapi beliau juga hanya menyampaikannya. Dalam kepastiannya, Nabi berbicara berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Allah berfirman, "Dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya, ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan." Quran Surat An-Najm ayat 3. 2. Komprehensif, artinya meliputi beberapa aspek, yaitu Islam adalah agama yang menyentuh seluruh isi kehidupan manusia. Islam adalah sistem yang menyeluruh, mencakup seluruh sisi kehidupan. Islam adalah agama sepanjang masa. Islam yang berarti penyerahan diri kepada Allah dan bertauhid kepada Allah. 3. Universal. Agama Islam sebagai agama universal maksudnya di sini adalah bersifat menyeluruh, yaitu berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. 4. Mencakup segala fitrah kemanusiaan. Artinya, Islam tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Kerangka dasar ajaran Islam, yaitu yang pertama ada akidah. Akidah adalah sistem keyakinan yang mendasari seluruh aktivitas muslim. Yang kedua yaitu ada syariah. Komponen Islam yang kedua adalah syariah yang berisi peraturan dan perundang-undangan yang mengatur aktivitas yang seharusnya dikerjakan oleh manusia. Kemudian yang ketiga ada akhlak. Akhlak merupakan komponen dasar Islam yang ketiga yang berisi ajaran tentang perilaku atau sopan santun. Kemudian yang terakhir, ada keterikatan antara akidah, syariah, dan akhlak. Akidah, syariah, dan akhlak pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam ajaran Islam. Kemudian di sini ada sumber ajaran Islam. Yang pertama tentu saja ada Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk kata benda mandasar dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Yang kedua ada As-Sunnah. Sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, Al-Sunnah memiliki fungsi yang diantaranya adalah 1. Untuk memperkuat Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan isi Al-Quran atau bayan tafsir. Yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad mengandung pengertian bahwa mujtahid mengerahkan kemampuannya, artinya mencurahkan kemampuan seoptimal mungkin sehingga ia merasakan bahwa dirinya tidak sanggup lagi melebihi dari tingkat itu. Karakteristik agama Islam. Agama Islam memiliki karakteristik sebagai berikut.
1. Agama Islam sesuai dengan fitrah manusia. Berarti bahwa manusia sejak lahir secara naluri fitri telah mempercayai Islam itu secara sadar, ikhlas, dan betul-betul memiliki perasaan yang sangat dalam, dan tidak bertentangan dengan hati nurani manusia itu. 2. Ajaran agama Islam adalah agama yang sempurna. Berarti agama Islam memiliki kesempurnaan di segala aspek yang dapat diaplikasikan oleh manusia dalam kehidupannya. Yang ketiga, kebenaran agama Islam mutlak. Telah banyak para peneliti yang mencoba untuk membongkar kepalsuan dalam ajaran Islam, namun mereka tidak menemukannya. Hal ini membuktikan bahwa ajaran agama Islam mengandung kebenaran mutlak yang tidak terbantahkan. Yang keempat yaitu Islam mengajarkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Artinya mempunyai keseimbangan antara rasa takut pada Allah dengan rasa optimis, pengharapan akan ampunan rahmat Allah. Sehingga kita tidak jatuh ke dalam kondisi ekstrim di mana ketakutan yang berlebihan dan tidak juga berada dalam kondisi pengharapan rahmat Allah yang terlalu besar, sehingga akan meringan-ringankan ibadah kita kepada Allah. Yang kelima, Islam itu fleksibel dan ringan. Berarti di dalam Islam kita tidak diharuskan untuk memaksakan diri dalam beribadah, tetapi dapat dilakukan dengan semampu orang yang bersangkutan. Sebagai contoh, jika seseorang tidak mampu sholat sambil berdiri, maka diperbolehkan sholat sambil duduk. Jika tidak mampu sholat sambil duduk, maka diperbolehkan sholat sambil berbaring. Yang keenam, Islam ajaran yang universal, terasa bagi seluruh manusia. 7. Islam rasional. Ajaran-ajarannya mudah dimengerti. Islam itu bebas dari tahayul dan setiap kepercayaan yang bertentangan dengan akal yang sehat. Yang kedelapan yaitu Islam agama tauhid. Islam merupakan agama tauhid yang hanya memiliki satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak akan pernah berubah. Hal ini semakin ditegaskan dalam 2 kalimat syahadat yang artinya Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kesembilan, Islam merupakan agama dakwah. Islam merupakan agama dakwah, maksudnya adalah agama Islam tidak hanya dipelajari dan diamalkan oleh diri sendiri saja, tetapi juga harus disebarkan atau didakwahkan agar orang lain juga mendapatkan pengetahuan mengenai Islam. Tindakan ini sangat bermanfaat karena mengajak pada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian materi. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.